on the warm-up lap into the final corner. He's trying to get as much opening 5 laps. So, who's going to nail the start? Who's got the best whole shot device in MotoGP? Is it Yellow? Who will amaze us in Andalus? He got that one absolutely nailed. He's flying up the hill. Rossi also with a decent start. And Vinales, it's going to be a Yamaha. KTM Tech 3 bikes. The Yamaha whole shot device working perfectly yet again. It's Miguel Vinales trying to stretch away from the pack. Oh, Binder was involved as Got him! Got him! Sobat Mania, nah ini sekarang saya berada di sirkuit Mandalika. Nah ini seperti yang kita lihat di belakang ini adalah lagi proses pembuatan drainase atau pembuangan air di luar lintasan di tikungan ke-17 di pinggir jalan raya umum. Nah ini Sobat Mania bisa lihat ini alat eskavator lagi melakukan misalnya penimbunan tanah atau yang bercampur dengan pasir, dan di sebelahnya itu ada alat kren untuk mengangkut misalnya beton untuk gorong-gorong. Nah di sini kita lihat masih ada 2 alat yang beroperasi. Ini masih dikejar untuk tahap pengerjaannya ini supaya cepat jadi sesuai dengan planning. Oke Sobat Mania, dari sini nanti saya akan ajak Sobat Mania menuju ke dalam sirkuit. Nah, progres apa aja yang ada di dalam nanti saya akan kasih info buat Sobat Mania. Oke, ikuti terus saya di channel Dude Lalu. Oke Sobat Mania, nah ini sekarang saya lagi berada di trek lurus sirkuit Mandalika. Nah di sini progresnya banyak sekali Sobat Mania. Bisa Sobat Mania lihat ini di lintasan trek lurus ini, lintasan utamanya ini sudah banyak istilahnya tahapan-tahapan yang dilakukan. Kita lihat di sini ada lapisan permukaan awal atau lapisan pertama ini Sobat Mania bisa lihat di sini. Nah, lapisan awalnya di sini punya ketebalan 10 sampai 15 cm Sobat Mania. Nah, beda dengan di sebelah kanan ini, saya bisa kasih tahu Sobat Mania ini. Di sini ada 2 lapisan. Ini lebih tebal dari yang di sebelah sana. Ini lebih tebal dia. Sobat Mania bisa lihat ini. Ini punya ketebalan sekitar 22 cm. Ini 2 lapisan ini Sobat Mania. Oke Sobat Mania, dan di sebelah sana itu terlihat misalnya servis road belum ada lapisan awal, dan di run up sudah ada lapisan awal, itu lapisan awal yang mungkin ketebalannya 10 sampai 15 cm. Nah, di sini nanti saya akan kunjungi tunnel 1. Apa saja progres di sana nanti Sobat Mania bisa terus ikuti channel saya Dude Lalu. Oh ya Bang Der, lupa panjangnya berapa Bang Der? Ya, tahu ada yang Oke Sobat Mania, buat yang belum tahu mungkin panjang lintasan trek lurus di Mandalika ini dia 700 meter panjangnya ya. Dia ada 17 tikungan di sini. Kalau untuk panjang keseluruhan sirkuit di sini 4,3 km. Ya Sobat Mania, oke ikuti terus saya di channel saya Dude Lalu. Oke Sobat Mania, ini sekarang saya lagi di tunnel 1. Di sini di depan sini terlihat ada alat berat yang namanya kren. Sudah mulai bergerak, dan di situ di ujung sana di pintu masuk tunnel 1 di situ ada eskavator yang lagi melakukan misalnya pengerukan tanah agar jalannya rata. Di sini juga kita lihat di sini udah pemasangan besi di terowongan tunnel 1, dan sudah dilakukan pengecoran lantai bawah, tinggal dilakukan pengecoran dinding pada tunnel 1. Oke, buat Sobat Mania yang
belum tahu, mungkin ini tunnel 1. Nah, di sini panjangnya tunnel 1 di sini sekitar 65 meter dan kedalaman sendiri di sini dia 7 meter. Beda dengan tunnel 2. Tunnel 2 dia lebih panjang dan tapi lebih pendek. Ya, di sini juga kita lihat Sobat Mania di trek lurus di dekatnya tunnel 1 di sini sudah mulai ada pengerjaan, alat-alat berat sudah mulai beroperasi. Di situ kita lihat ada vibrating roller dan di sini juga alat penyiraman dan di situ juga kita lihat grader. Nah, di sini sudah mulai beroperasi. Oke, Sobat Mania, di sini saya ajak Sobat Mania untuk melihat lebih dekat lagi ya, Sobat Mania. Nah, inilah lintasan atau trek lurusnya dari sirkuit Mandalika. Di sini sudah mulai ada pengerjaan lapisan LPA dan sudah ada 2 tahapan lagi untuk pembuatan lapisannya sebelum dilakukan pengaspalan. Nah, ini Sobat Mania bisa lihat ini vibrating rollernya lagi beroperasi. Baru aneh buat hyperlap aja. Oke, Sobat Mania. Nah, ini saya lagi di tikungan 1 dan tikungan 2. Di sini masih ada pengerjaan tahap pemerataan tanah di sini, agregat tanah masih diratakan di sini di tikungan 1 dan 2. Nih Sobat Mania bisa lihat nih belakang saya itu ada truk lagi menumpahkan material tanah di sini untuk pemerataan di tikungan ini. Nah, di situ aja juga nampak ada alat penyiraman untuk proses pemadatan di situ. Oke, Sobat Mania, di sini kegiatannya cukup lumayan, istilahnya full pengerjaannya di sini. Di situ juga nampak terlihat ada camp polisi di situ, tapi kondisi di sini memang sudah aman. Mantap ya. Sudah mantap, sudah aman, terkendali. Ya, insya Allah bakal diselesaikan dengan baik dan damai oleh ITDC. Oke, semoga semuanya selesai dengan baik, semuanya lancar. Ya, kita doakan saja lah buat semuanya di sini semuanya cepat selesai sesuai dengan plannya. Oke, Sobat Mania. Dari sini nanti saya akan ajak Sobat Mania mengulas ke tikungan-tikungan yang lain juga. Ada apa di sana, progresnya seperti apa, nanti saya kasih info ke Sobat Mania. Oke, Sobat Mania, ikuti terus saya di channel Dude Lalu. Biar ini yang duluan.
Oke Sobat Mania, nah sekarang saya sudah berada di tikungan keempat, kelima, dan keenam. Di sini nampak progresnya begitu jelas Sobat Mania. Di tikungan kelima ini semua sudah dilakukan lapisan awal dan ada yang sudah melalui 2 tahapan lapisan. Di sini kita lihat di sebelah kiri itu adalah service road sebelah kiri, dan di sana service road sebelah kanan lagi diproses untuk pelapisan LPA di sana. Nah, di tengah ini sendiri ini adalah lintasan utama. Sudah dilakukan LPA atau 2 kali lapisan di sini. Kita lihat ini Sobat Mania. Nah, itu begitu cepat progres yang dilakukan di sini di tikungan kelima ini. Begitu kebutnya mereka para pekerja untuk bekerja di sini agar cepat selesai sesuai dengan planningnya. Tikungan kelima ini sama dengan tikungan keenam. Oke Sobat Mania, di sini kita lihat di tikungan keenam juga sudah ada lapisan LPA atau sudah ada dilakukan tahap lapisan kedua. Nah, di situ nanti ada tahap lagi untuk pengaspalan, dan perlu Sobat Mania ketahui untuk pengaspalan itu sendiri nanti akan dilakukan rencananya di bulan Januari tahun 2021. Nah, oke Sobat Mania, di sini saya mungkin juga berharap buat Sobat Mania kita patut mendukung dan bersama-sama mendahulukan kepentingan Indonesia, misalnya pada NTB khususnya, di mana perhelatan MotoGP ini bukan hanya sekedar untuk event atau perhelatan MotoGP aja, tapi sebagai pembangkit ekonomi di NTB, misalnya prime mover, di mana nanti di sini ekonomi NTB akan bangkit, UKM akan tambah maju dan pesat, dan itu semua akan pariwisata juga akan semakin meningkat. Bisa dibayangkan di sini bagaimana jika sirkuit ini sudah jadi, semua roda ekonomi akan bangkit semuanya. Jadi oleh karena itu kita pentingkan kepentingan umum, kepentingan semua NTB Indonesia semua. Jangan utamakan kepentingan pribadi. Oke, saya minta untuk doanya buat sobat-sobat Mania dan semuanya agar semua cepat selesai dan selesai dengan baik semuanya sesuai dengan planningnya. Dan ingat, jika Sobat Mania suka dengan konten yang saya buat, tolong di like, terutama juga di share. Ingat, subscribe di channel saya Dude Lalu. Oke, sip. Terus Pulang? yuk. Pulang nih? Oke, lanjut. Pulang? Yuk.